Halo semua dan selamat datang kembali masih di channel yang sama, playlist khusus mobil dan motor. Di vlog yang ke-382 ini saya mau ngebahas soal aksesoris dasar apa aja yang biasanya saya siapin buat mobil baru. Dan kebetulan kali ini objeknya adalah Omoda E5 versi listrik dari Chery Omoda 5. Tapi prinsipnya ya sama untuk fungsi keawetan dan dipilih yang worth to buy. Maksudnya dibeli murah tapi biar maksimal awetnya. So biar nggak penasaran, simak video ini sampai habis dan dukung channel ini dengan cara subscribe buat kalian yang belum, supaya kalian bisa dapat update untuk video-video berikutnya. Dan inilah dia 4 jenis aksesoris versi basic buat mobil baru yang harganya minimalis. Yang pertama, karpet. Dan ini untuk karpet kabin dengan model karpet nih. Harganya gini. Nemu di official seller di Topet dari merek Royal Mart. Spek yang ini yang tanpa bagasi belakang. Kalau pakai bagasi belakang pastinya lebih mahal. Tapi sebenarnya ada pertimbangan tersendiri kenapa karpet ini nggak jadi pilihan buat di bagasi belakang. Itu karena alasan aksesibilitas bagasi yang terbatas atau nggak bisa langsung diakses dari kabin. Dan khawatirnya kalau pas bawa benda-benda basah terus tumpah jadinya lebih repot. Selain itu pengalaman model Mi gini secara bobot lebih berat. Jadi pilih ini buat ngurangin bobot aja sih. Tapi prinsipnya karpet default walau bisa dipakai mestinya bisa di-upgrade untuk lebih ke kenyamanan dan keawetan selain dari kemudahan untuk membersihkan. Oke, jadi segitu alasannya. Dan review buat karpet ini ternyata nggak berat secara bobot. Tekstur minya juga nyaman dan lembut. Mestinya ini berasa empuk di alas kaki. Jadi yang sebelah kiri ini buat sebelah kiri depan, sementara yang di bawah ini buat row kedua karena bentuknya yang memanjang. Next, kita lihat berikutnya setelah selesai dipasang. A few moments later. Nah, jadinya kayak gini ya. Secara ukuran udah presisi dan nggak perlu ragu lagi. Jadi bener, ini nyaman banget buat di kaki yang nyeker, empuk dan lembut. Oke, lanjut lagi kita masuk ke segmen aksesori berikutnya. Di sini saya sekaligus beli 2 jenis aksesoris. Karena memang pas ada dan pas murah. Jadi sekalian di check out aja keranjang hijau supaya mobil baru kita lebih awet. Nah, barang yang pertama ini masih karpet walaupun beda dari karpet sebelumnya. Dengan pertimbangan tadi yang udah saya jelasin, ini harganya segini. Nemu dari official seller di Topet. Dengan model dan kombinasi warna yang macam-macam. Buat saya lebih milih ke yang minimalis aja. Sepanjang fungsinya terpenuhi sekaligus memperingan bobot kendaraan. Tapi bentar, ini di spill dikit ya bentukan barang yang kedua. Tapi nanti dijelasin detail setelah ini. Nah, ini dia karpetnya. Oke, balik lagi ke karpet ini. Ini bobotnya asli ringan banget. Oke, dikit lagi. Secara material dari kulit, tapi kayaknya sintetis sih, dan yang jelas waterproof. Yes, ini kuncinya. Untuk akses bagasi yang terbatas, sebaiknya gunakan karpet waterproof supaya lantai bagasi lebih aman. Oke, ini kita buka dulu ya. Tapi karpet ini emang tipis ya. Ya nggak apa-apa, jangan terlalu berpikiran karpet tebal itu bagus. Sepanjang sudah memenuhi fungsi ya cukup. Dan jangan lupa hindari bobot yang berlebih. Dan begini bentukannya. Karpet waterproof buat bagasi Omoda E5. Silakan kalian juga bisa cari yang sesuai buat mobil baru kalian ya. Oke, berikutnya ini adalah casing kunci keyless. Jadi karena warna mobilnya putih, maka saya pilih yang warna putih. Walaupun secara kunci aslinya warnanya hitam kayak gini. Ini juga biar nggak ketukar sama kunci keyless mobil saya yang lain. Jadi secara dimensi ini ukurannya persis plek banget sama Omoda yang bensin.
Sementara casing ini harganya segini. Nemu masih di Topet, masih di seller yang sama dengan karpet bagasi yang tadi. Casing ini udah jelas fungsi utamanya buat melindungi kunci aslinya, biar nggak mudah kemasukan benda-benda cair atau minimal bisa mereduksi guncangan. Apalagi kalau sampai kuncinya jatuh ke lantai ya. Ya minimal masih ada penghalangnya biar nggak langsung kena kunci aslinya. Oke, jadi gini ya bentukannya, dari material campuran plastik silikon tipis gitu. Ini bagian depan dan satu lagi penutup belakangnya. Coba kita pasangin ya. Caranya tinggal nyemplungin kunci keyless ke casingnya kayak gini. Ya, dan ini udah jadi. Lebih rapi, imut, dan kelihatan lebih cakep. Utamanya ya tadi ya, lebih terlindungi. Nah, di segmen berikutnya kita akan lihat karpet bagasi yang tadi kita unboxing. A few moments later. Nah, ini karpet bagasinya udah kepasang. Dan ukurannya emang udah presisi dengan lekukan-lekukan dari spakbor ban belakang sampai mentok ke arah kursi row kedua. Walaupun tipis, tapi ini masih proper ya. Karena yang saya cari adalah fungsi waterproof dan secara bobot yang lebih ringan. Nah, sekarang di segmen terakhir ini ada sekaligus dua aksesoris yang mau saya pasang. Langsung aja kita unboxing. Jadi aksesoris pertama adalah seal plate model stiker, harganya segini. Lagi-lagi nemu di Topet. Untuk seal plate ini bahkan jadi mandatory supaya meminimalisir lecet bodi di bagian bawah rangka pintu karena gesekan alas kaki dari luar menuju dalam atau sebaliknya. Nah, karena material fiber khusus buat Omoda E5 ini belum ada yang cocok pilihannya, jadi ngambil yang material stiker sambil nunggu kalau nanti udah ada yang cocok. Nah, sifatnya temporer sih ini, tapi better ketimbang nggak dipakai sama sekali. Buat kalian tinggal pilih yang cocok ya, tapi mestinya wajib ada. Untuk barang yang kedua ini adalah door guard, yang secara fungsi masih sama dengan seal plate sebelumnya, yaitu melindungi dari gesekan. Harganya segini. Nemu di Topet dengan material yang saya pilih adalah silikon bening. Ini jumlahnya sepaket ada 8. Kalau yang model plastik biasanya kan paling cuman 4 ya. Sekali lagi buat kalian silakan pilih yang sesuai ya. Yang penting adalah fungsinya dan sekaligus buat estetika. Tapi feeling-feeling sih kalau silikon bening kayak gini mestinya nggak lama udah berubah warna jadi kuning. Ya tinggal nunggu waktu aja. Nah kayak gini ya barangnya. Ini yang buat door guard sekalian dibonusin sama sellernya ini alat buat mempermudah pasang karena modelnya stiker. Dan ini yang buat seal plate-nya. Nah cara pasang stiker biasanya paling gampang dikasih air sabun. Sekaligus dibantu sama alat kuning tadi apa ya namanya itu. Dan ini stiker ini lumayan agak tebel bahannya ya. Jadi moga-moga bisa ngebantu banyak buat ngamanin rangka di bawah biar nggak kegasruk sama sendal atau sepatu. Ini ukuran lebarnya yang 10 cm. Jadi moga-moga bisa pas juga maksimal buat nutupin alas rangka nanti. Oke, di segmen berikutnya kita akan lihat hasil yang udah kepasang. A few moments later. Oke, ini hasil dari pemasangan door guard tadi. Ini saya pasang satu di pintu belakang dan ada 2 di pintu depan. Dimana saya pasang tepat di lekukan pintu ya, supaya bisa maksimal melindungi. Nah, gimana menurut kalian? A few moments later. Oke, satu lagi yang terakhir adalah hasil dari pemasangan stiker door guard ini.
Untuk pintu depan ukuran panjangnya ini 60 cm. Sementara buat pintu belakang ini ukuran panjangnya 40 cm. Memang pemasangannya rada ribet, tapi hasilnya bisa bagus kalau sesuai. Dan total semuanya adalah segini, di luar ongkir, diskon, dan cashback. Kalau kalian ada saran aksesoris apalagi yang diperluin, silahkan komen di bawah ya. Oke, jadi demikian eksperimen 4 aksesoris dasar buat mobil baru di edisi vlog kali ini. Silahkan like dan share video ini bila kalian suka atau subscribe channel ini bila kalian belum. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video Omoda E5 berikutnya. Ciao!